warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sneni SPD dari SMPN 1 Kauman. Pada hari ini akan mengimplementasikan budaya positif di sekolah bersama rekan-rekan guru di SMPN 1 Kauman. Latar belakang, budaya adalah pikiran, akal budi atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah suka diubah. Dalam penerapan budaya positif ini, guru mampu menjadi role model dengan posisi sebagai manajer yang lebih menuntun tumbuhnya kesadaran dalam diri murid. Bukan karena berlakunya hukuman. Di samping itu, guru harus memperhatikan filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama menerapkan among dan pamong yang mengayomi, memfasilitasi, memotivasi, dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat zamannya. Sebagai langkah awal penerapan budaya positif dimulai dengan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dengan rancangan ini, saya memilih aksi nyata bersama kelas yang saya asuh dengan judul Keyakinan Kelas. Dengan tujuan terciptanya budaya positif di sekolah, di kelas, dan dalam pembelajaran. Terciptanya suasana belajar yang berpihak pada murid, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian, membiasakan murid menemukan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar sesuai kesepakatan, menumbuhkan karakter baik dalam diri murid, melatih kolaborasi dan komunikasi terutama ketika saling menegur dan mengingatkan. Oke, kita ketemu lagi dengan materi matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, silakan dituliskan kesepakatan kelas hari ini. Baik, sekarang akan saya bagikan kertas ini. Silakan ditulis kesepakatan kelas yang kalian yakini bisa kamu lakukan untuk kebaikan kelas ini, ya. Baik, satu-satu ya Mbak, kurang enggak satu? Kesepakatan kelas kita nanti kita baca. Kalau ada dua ditaruh sama belakangnya boleh. Ayo, gantian ya. Oke. Ditata yang rapi, bawahnya juga boleh. Di bawahnya juga boleh. Baik. Silakan bergantian ditempel di depan. Nanti kita baca kesepakatan kelas kita. Baik, terima kasih sudah menempelkan semua kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rosidatul A'la dari kelas 8A. Keyakinan kelas saya ingin anak-anak kelas 8A menjadi anak yang rajin, tertib, dan teratur, serta patuh akan aturan sekolah. Saya juga ingin anak-anak kelas 8A selalu kompak dan solid dalam hal apapun. Selain itu, saya juga ingin anak-anak kelas 8A mempunyai kesadaran dalam menjaga kebersihan kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak.
1. Fadila nomor 1 tadi kita bahas lagi. Saya ingin anak-anak kelas 8A menjadi anak yang rajin, tertib dan teratur serta patuh akan aturan sekolah. Tertib, Teratur, rajin dan patuh terhadap peraturan sekolah. Itu poin 1. Apakah kalian menyetujuinya? Setuju. Siap? Ya. Oke, nomor 2. Saya juga ingin anak-anak kelas 8A selalu kompak dan solid dalam hal apapun. Kompak Dan solid. Siap? Siap. Nomor 3. Saya juga ingin anak-anak kelas 8A mempunyai kesadaran dalam menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Siap? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Aldiansah dari kelas 8A. Saya ingin semua siswa kelas 8A datang tidak terlambat. Sekian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evrelia Evo Jayanata dari kelas 7G. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya menjadi termotivasi dalam melakukan pembelajaran. Dan dengan adanya kesepakatan kelas, teman-teman menjadi disiplin dalam melakukan piket dan menjaga dengan baik fasilitas sekolah. Terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Leonel Bidana Badani dari kelas 7G, menyatakan dengan keyakinan kelas ini membuat saya semakin disiplin, bersemangat, dan termotivasi untuk menaati peraturan kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Isna. Ada yang bisa saya bantu Bu Isna? Begini Bapak, besok kami berdua mau minta izin untuk sosialisasi budaya positif kepada rekan-rekan guru. Dengan harapan teman-teman juga memahami budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah ini, sehingga teman-teman juga melaksanakan budaya positif yang sudah kami lakukan di calon guru penggerak. Terhadap kepala sekolah terkait dengan rencana pelaksanaan diseminasi ya Bu ya? Diseminasi budaya positif. Secara prinsip saya tidak masalah, dan itu justru saya berterima kasih karena Bu Isna nanti akan memberikan informasi, memberikan diseminasi, memberikan penjelasan, dan juga mengajak teman-teman terkait dengan budaya positif yang seharusnya dilaksanakan di sekolah. Dan silahkan dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetap semangat Bu Isna, mudah-mudahan sukses dalam melakukan diseminasi tersebut. Diseminasi calon guru penggerak budaya positif di sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya positif nanti biar dijelaskan oleh mereka berdua. Yang kepada teman-teman guru penggerak, ayo terus bergerak, terus menebarkan kebaikan. Selanjutnya kepada Bu Isna, dipersilakan untuk memaparkan terkait dengan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada yang terhormat Bapak Siswanto SPDMPD selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kauman, kami ucapkan terima kasih atas hari ini kita berdua diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan diseminasi. Kepada rekan-rekan guru, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktunya sehingga penjenengan bisa mengikuti acara diseminasi pada pagi hari ini. Untuk kita paham tentang Merdeka Belajar, terus budaya positif, maka dari awal harus saya sampaikan bagaimana sih sebenarnya. Yang pertama adalah arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi sebagai tuntunan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Jadi sudah ada tulisan penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu masih suram. Sudah punya tulisan Bapak Ibu, tapi masih suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan. Jadi kita itu yang berkewajiban untuk menebalkan. Yang baik-baik saja, yang jelek kita sembunyikan. Jadi agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Aslinya setiap anak itu mempunyai hal baik dan hal buruk. Jadi kitalah yang menebarkan. Dasar-dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang biasa kita kenal dengan istilah ing ngarsa sun tulodo, ing madya bangun karsa, tuturi gendayani. Untuk apa? Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Saya simpulkan, jadi anak itu seperti di situ tadi mempunyai kodrat masing-masing. Jadi Bapak Ibu gurulah yang berkewajiban menebali karakter-karakter baik sehingga menjadi anak yang potensi mandiri. Dan peran guru penggerak, ya, saya menganggap panjenengan semua adalah guru penggerak untuk semuanya nanti. Jadi paling tidak panjenengan juga tahu, karena saya berkewajiban mengimbaskan yang sudah saya dapat. Visi, Bapak Ibu masih ingat visi kita? Unggul dalam prestasi, berbudi luhur, berbudaya lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Guru harus mempunyai visi, ya. Guru harus mempunyai visi yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan. Imajinasi berkaitan dengan gambaran di masa depan. Kalau saya tanya, pada usia 80 tahun nanti, panjenengan punya misi apa kira-kira? Bapak Ibu, sekarang itu kita juga harus adaptasi Bapak Ibu menjadi pendidik yang seperti apa kita. Mari kita berenung bersama-sama. Dan jawabannya di pendidikan semua, nggih. Bapak Ibu, kalau anak-anak itu pas salah, kita dengan segitiga restitusi tadi mengembalikan identitasnya. Artinya dia tidak akan dendam atau tidak akan down pada dirinya sendiri, tetapi dimungkinkan biar menjadi bersemangat. Jadi kalau memarahi anak, lebih baik dipanggil mungkin, ditanyai sebabnya apa, terus solusi yang bisa diambil bersama apa, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Jadi kemarin Bapak Ibu kita sudah mencoba mempraktekkan, membuat kesepakatan kelas. Anak-anak diharapkan dengan keyakinan kelas itu mereka akan timbul dari dirinya sendiri, bukan karena Pak Guru atau karena contoh sholat ini mungkin ya. Sholatnya itu mereka sudah sadar atau sudah meyakini dengan keyakinannya bahwa sholat itu merupakan, ya, kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, menjadi rukun Islam yang kedua, sehingga pada waktunya sholat orang tua atau bapak ibu guru tidak harus murah-murah. Itu kan keyakinan toh. Nah, mungkin itu juga mengerjakan tugas. Jadi salah satu keyakinan kelas kemarin adalah mengerjakan tugas. Sebagai siswa, mereka harus menyadari bahwa tugas, ya, di sekolah itu harus dikerjakan. Misalnya seperti itu.
Jadi Bapak Ibu, yang pertama mungkin bisa kita lakukan bersama-sama adalah membuat keyakinan kelas. Contoh yang sudah dibuat. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa melakukan di kelasnya masing-masing. Keyakinan ini akan menimbulkan motivasi intrinsik bagi siswa. Itu jadi harapan kami Bapak Ibu, budaya positif apa yang bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah ini. Contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kan keyakinan juga. Iya enggak Bapak Ibu? Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Jadi tadi saya di kelas H, misalnya melihat kelas kotor, anak-anak keyakinan kelas apa yang hari ini belum kita laksanakan? Anak-anak langsung kebersihan kelas Bu, langsung ambil misalnya seperti itu. Terus untuk membaca, memang saya memberi tugas membaca tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Saya tanya, keyakinan kelas apa yang kita langgar anak-anak hari ini? Melaksanakan tugas. Jadi mungkin itu Bapak Ibu untuk budaya positif yang bisa kita kembangkan terhadap anak-anak ini Bapak Ibu. Monggo silahkan membuat keyakinan kelas masing-masing sesuai kesepakatan kelas. Itu yang mungkin bisa saya imbaskan kepada panjenengan semua, sehingga akan timbulnya budaya positif di sekolah kita. Insya Allah itu untuk modul 1.1 sampai 1.4 yang kita imbaskan pada panjenengan semua. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas pada kelas panjenengan semua. Silakan, tidak dibatasi, yang penting baik untuk kelas itu untuk belajar semakin baik. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ada kurangnya kami berdua minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih luar biasa Bu Isna dan Bu Lika terkait dengan pengimbasan beberapa materi di dalam modul guru penggerak. Titik satu adalah filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Yang intinya adalah Bapak Ibu harus memberikan pelayanan secara humanis pada anak-anak. Sekali lagi, memberikan pelayanan yang humanis pada anak-anak. Humanis itu tidak berarti kemudian membiarkan anak-anak sakar PDW, tidak. Tetapi mungkin bahasa kita mulai dikurangi, walaupun ini agak sulit juga. Tapi mulai dikurangi bahwa perlakukan anak dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah modul 1.2, yaitu terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang 1.3 adalah visi dan misi. 1.4 budaya positif. Semuanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Tri Astuti, guru SMP 1 Kauman, yang kemarin telah mengikuti sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sri Isna ini, dan telah saya sampaikan tersebut dalam kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas untuk menjadikan sebuah keyakinan kelas kita hari ini. Jadi biar kita belajarnya nyaman, belajar kita santai, tetapi mencapai tujuan kita, maka hari ini silahkan kita sepakati untuk membuat aturan maksudnya aturan, sehingga kalian akan belajar lebih baik. Contoh, kita akan membuat sebuah keyakinan masuk tidak boleh terlambat, misalnya seperti itu. Kalau misalnya dalam pembelajaran alat tulis tidak boleh tertinggal, contohnya seperti itu. Tapi ini dari bahasa kalian sendiri, bukan dari saya, bukan. Tapi silahkan kalian tuliskan sendiri apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, sehingga akan menjadi sebuah keyakinan kelas kita hari ini, sehingga akan menjadi pembelajaran yang lebih baik. Sekarang semuanya tolong tuliskan paling tidak tiga
keyakinan kalian yang harus kalian taati, untuk lebih baik dalam belajar. Silakan tuliskan 3 keyakinan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak siswa kelas 9E, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, ini maaf saya buka maskernya biar jelas ya. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa saja yang baik untuk kelas kita ini. Ya, nanti silakan kalian tulis di buku kalian. Setelah itu kita tulis bersama-sama di depan. Ya, silakan pikirkan untuk kesepakatan kelas yang terbaik apa saja, misalnya mengerjakan tugas, misalnya membuang sampah pada tempatnya, masuk kelas tidak terlambat. Oke, siap? Ya. Silahkan pikirkan yang terbaik untuk kelas kita. Kita buat kesepakatan kelas. Contohnya tadi seperti itu. Silahkan dibuat dulu, ya nanti kita tulis di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Izzatul Umami dari kelas 8A. Hari ini kita melakukan keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan kelas. Terima kasih.